Jangan sepelekan orang miskin. Hati-hati sama orang miskin, hati-hati sama fakir miskin. Kalau kita sepelekan mereka, kita masuk pendusta agama. Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek agama. Walaupun dia rajin sholat, tapi dia bisa jadi pendusta agama. Gara-gara apa? Menyia-nyiakan orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu. Mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Ini bulan depan nih banyak nih yang akan menyantuni anak yatim. Rajab, Sya'ban, penyantunan anak yatim. Dipajanglah anak yatim. Dari mulai jam 4 sore dipajang anak yatim sampai jam 5 sore, sampai jam 6 sore, menunggu azan maghrib. Wassalaman satu-satu. Dibuka anak yatim itu amplop di rumah, rupanya 5.000 perak. Kalian sudah menyiksa anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim. Menyantuni anak yatim bukan dipajang, bukan begitu caranya. Bagaimana cara menyantuni anak yatim? Pergi ke sekolah, tanya Pak Kepala Sekolah, berapa anak yatim sini? Anak yatim di sini ada 15 orang. Berapa yang belum bayar uang sekolah? Coba tengok daftar mana yang menunggak. Ini Pak, bayarkan dia. Anak yatim ini kulunasi 12 bulan untuk dia. Buat surat keterangan. Anak yatim sudah lunas. Siap? Begitu cara menyantuni anak yatim. Balik dari kantor, balik dari kebun, gajian, pergi ke warung. Datang ke warung. Belum buka lagi. Tanya, Bang, bungkuskan dulu beras 10 kilo. Apalagi Bang? Minyak sekilo. Apalagi? Gula sekilo. Apalagi? Kopi sebungkus. Apalagi? Gula, minyak, beras, kopi, teh, roti gabin, susu 10 saset. Bungkus, antarkan ke rumah anak yatim. Bapak yang belanja, ibu yang mengantar. Jangan bapak mengantar. Nanti bapak mengantar, rupanya mak anak yatim itu cantik pula. Udah hancur. Yang susah Pak Kapolsek juga. Oleh sebab itu maka kita bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan yang tercela. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Jangan sia-siakan orang miskin, Pak. Jangan zalimi orang miskin. Jangan susahkan pegawai-pegawaimu, pekerja-pekerjamu, karyawan-karyawanmu. Walaupun kau ke Makkah bolak-balik setahun 2 kali, haji umrah, haji umrah, haji umrah, tapi tukang panen kau makan titik peluh keringatnya. Tukang brondolmu, tukang cucimu, supirmu, tukang pel kamar rumahmu, mereka tak ada daya, tak ada upaya. Mereka susah. Mereka kerja itu bukan cari kaya, mereka kerja cari makan untuk bayar uang sekolah anaknya. Makanya pesan Nabi, u'tul ajira ajrahu qabla an yajib fa'arakuhu. Berilah upahnya sebelum kering keringatnya. Tapi jangan pahami itu tekstual. Nanti asal tengok berkeringat bayar, asal tengok berkeringat bayar. Kan itu maksudnya. Segera bayarkan gajinya. Ada orang nanti yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala bisyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa hajin, hajinya banyak. Hajinya banyak, puasanya banyak, sholat sunatnya banyak, tapi tak masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara zolim, aniaya, suka makan keringat orang, memakan jerih payah orang, memakan duit gaji orang. Nauzubillah. Bayar, senangkan hati orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Menyenangkan hati orang. Jangan siksa orang, jangan aniaya orang. Kenapa dia masuk neraka ya Allah? Akala mala haza, memakan harta orang. Wa safaka dama haza, menumpahkan darah orang. Wa daraba haza, menempeleng orang. Wa satama haza, mencaci maki si fulan. Wa qazafa haza, menuduh tanpa bukti. Fitnah, aniaya, zalim, sepele. Jangan kau sangka orang miskin itu susah melarat di dunia. Di akhirat boleh jadi dia lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada kita. Pejabat-pejabat, orang kaya di dunia enak, tapi sebentar
di akhirat boleh jadi hisabnya lebih lama, tapi insya Allah yang hadir ini semuanya insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Semua yang hadir ini sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul? Tadi berapa kali dia katakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Azan 2 kali, iqamat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali. Kapan lagi? Waktu sholat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha. Jadi sudah berapa kali kita bersyahadat subuh ini? 4. Tahiyatul masjid 2, qabliyah subuh. Oh, apa pula 4? Ya maaf, ini 4 kata dia. Azan subuh 2, iqamat 1, tahiyatul masjid 1, qabliyah 1, salat subuh 1. 7. Kapan lagi? Waktu berdoa. 7. Itulah makanya kita disuruh salat subuh sebelum matahari terbit. Sudah 7 kali kita melaksanakan mengulang syahadat. Orang yang mau nikah disuruh orang syahadat. Pak, bersyahadat balik ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siap. Rupanya tentara selalu menantu. Kenapa disuruh ulang bersyahadat balik? Karena khawatir mungkin dia tadi melakukan perbuatan dosa maksiat, imannya tercabut. La yazni zina yazni, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ada orang ketika berzina maka imannya lepas. Wala yashribu syaribu hina yashrabu huwa mu'min. Ada orang yang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, minum khamar, imannya lepas. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Ada orang yang mencuri, imannya lepas. Orang korupsi, imannya lepas. Ayun zaul iman. Apakah iman itu bisa lepas? Ya. Macam mana iman lepas? Syabbaka baina asabihi, dijalinnya jari jemarinya, thumma naza'ahu, dicabutnya. Hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman itu lepas dari badan. Ini iman, ini badan. Beginilah iman itu lepas dari badan. Kapan iman bisa masuk balik? Hina taba. Ketika dia bertaubat, iman masuk lagi ke dalam badan. Maka kita pun banyak-banyak bertaubat, bukan tauco. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak beristighfar. Dosa kepada Allah insya Allah lepas dengan istighfar. Tapi dosa kepada tukang sapu kita, dosa kepada tukang bersih WC, dosa kepada tukang panen sawit, dosa kepada tukang potong karet, dosa kepada supir pembantu tukang pel, dosa kepada tukang cuci, tukang setrika, bisa kita minta ampun kepada Allah? Mana bisa? Menangis di pintu Ka'bah, ampunkan dosaku kepada pembantuku, tukang pelku, tukang panenku. Mana bisa? Minta maaf, bayar gajinya, belikan kainnya, senangkan hatinya, meleleh air matanya. Kasihkan nasi bungkus ke anak yatim fakir miskin. Waktu dia makan nasi itu meleleh air matanya. Disitulah turun rahmat Allah. Meleleh air matanya, meleleh pula rahmat itu turun dari langit ke dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, saya asal ngasih makan anak yatim, meleleh air matanya. Kenapa? Rupanya gula itu pedas betul. Bukan air mata yang itu. Air mata haru karena mendapatkan kebaikan. Insya Allah yang 4 ini kita amalkan. Siap? Tak ada guna banyak mengaji kalau tak diamalkan. Pertama, ilmu ulama. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, orang kaya dermawan. Yang keempat, doa fakir miskin diharapkan selalu. Makanya kalau jumpa fakir miskin, doakan saya, doakan saya. Kenapa pula kita minta doa dia? Kalau memang doa dia makbul, kenapa tak dia berdoa aja untuk diri dia? Iya juga Pak Ustaz. Izhab biqamisi haza, bawalah bajuku ini supaya dicium oleh bapakku Yakub. Nama anaknya Yusuf. Yakub tak bisa menengok buta. Bawalah bajuku ini, kasihkan ke Yakub. Nanti dicium Yakub, ya'ti basira. Setelah diciumnya biji matanya akan terbuka.